Halo teman-teman semuanya, balik lagi. Kali ini videonya lagi-lagi ngebahas seputar penipuan. Kok belakangan ini banyak sekali ya teman-teman ya penipuan ya. Aduh, jadi saya harap semakin banyak saya sharing soal berbagai macam trik dan modus penipuan, teman-teman jadi lebih aware, lebih hati-hati terhadap instrumen-instrumen investasi yang mungkin belum dikenal, yang menawarkan tingkat pengembalian atau bunga yang tinggi ya teman-teman ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang baru pertama kali bertemu dengan saya di video kali ini, teman-teman boleh cek di video-video sebelumnya, saya udah sharing banyak soal modus-modus ataupun trik dan tips ya para penipu untuk menipu dana kita ya teman-teman ya, agar setelah menonton teman-teman juga benar bisa jadi penipu. Oh bukan teman-teman, jadi teman-teman bisa lebih hati-hati dan bisa menghindari penipuan-penipuan dengan modus yang mungkin sedikit diganti bumbu-bumbunya. Oke, kita langsung masuk saja ke video ini. Jadi seperti biasa saya akan menampilkan terlebih dahulu layarnya ya teman-teman ya. Di mana teman-teman? Yap, benar sekali, layarnya akan muncul di sebelah. Jangan kaget teman-teman ya. Jadi ini merupakan aplikasi peer-to-peer lending ya teman-teman ya. Ini penipuan atau enggak? Saya mau klarifikasi dulu. Sebelumnya saya sudah mencari data-data ini beberapa hari yang lalu ya teman-teman ya. Karena ketika saya mendapat info juga dari teman-teman yang kasih tahu, Yung coba dicek dong, katanya Tanijoy itu penipuannya Yung. Makanya saya ngecek. Nah, pada saat video ini direkam, muncul berita-berita yang sangat fresh, sangat baru. Saya tampilkan dulu ya teman-teman ya. Ini kan yang udah 6 hari yang lalu ya, 6 days ago ya teman-teman ya, 6 hari yang lalu. Saya tampilkan ini yang ada yang baru-baru ya. Sorry ya, ini tadi saya Tanijoy Detik Finance. Kalau saya ketik yang Tanijoy sekarang ya teman-teman lihat ya, ada yang udah 5 hours ago ya teman-teman ya. Jadi ketika video ini dibuat sudah banyak sekali berita-berita yang mengatakan Tanijoy bantah gelapkan dana sekitar 4,5 miliar ini. Oke, kita mulai dari awal. Terlepas ini penipuan atau enggak, kita sama-sama sharing teman-teman. Oke, diduga gelapkan uang investor 4M. Tapi sebelumnya ingat teman-teman, yang mau ada pen atau kertas silahkan catat agar kedepannya kita enggak istilahnya tuh, wah ini udah ada bau-bau penipuan nih, jadi kita bisa menghindar seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung masuk saja teman-teman ya. Jadi kronologi Tanijoy diduga gelapkan uang investor sekitar 4 miliar, gila, gede banget ya teman-teman ya. Kita langsung scroll saja. Jadi sumber-sumbernya itu banyak teman-teman ya. Kebetulan di sini saya menggunakan sumber financedetik.com ya teman-teman untuk ngebahas ini. Rata-rata ceritanya atau beritanya cerita. Emangnya kita lagi cerita dongeng? Beritanya itu rata-rata sama ya teman-teman ya. Saya milih yang di financedetik.com. Teman-teman bisa cek juga di Google ya teman-teman ya. Jadi startup investasi di bidang pertanian atau Tanijoy ya teman-teman ya, itu diduga ya teman-teman ya, masih diduga ya, menggelapkan 400 investor 4 miliar. Gede banget kan teman-teman kan? Itu duit loh, bukan daun ya. 4 miliar ya. Menurut para korban yang telah berkomentar dan protes di Google dan Instagram Tanijoy. Terakhir saya cek Instagramnya, websitenya sudah nggak bisa ditemukan lagi, hilang ya teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi ya, ini terserah teman-teman mau berpendapat atau kayak gimana. Kalau yang namanya suatu platform udah hilang dari istilahnya dunianya atau dunia, entah itu websitenya, entah itu Instagramnya, Facebooknya atau apapun segala macamnya, kalau udah hilang itu saya sudah berani ya sekitaran di atas 50% bahwa itu penipuan ya teman-teman ya. Kalau memang bukan penipuan, ya udah ya, jangan hilang gitu. Masa hilang tiba-tiba seperti itu ya teman-teman ya. Kita udah tanyain udah makan belum, mau udah sayang-sayangnya, hilang tiba-tiba kayak gitu. Gimana? Nyesek kan? Nyesek teman-teman. Jadi ngomong gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi menurut yang sudah di Instagram Tanijoy dan sebagainya, masyarakat diminta ini ya. Ini kalau karena dari kata Sekar kepada, memang ya setiap kali saya review peer-to-peer lending juga saya selalu mengingatkan kepada teman-teman setidaknya harus kita cek dulu apakah dia terdaftar dan diawasi oleh OJK. Itu setidaknya teman-teman ya, karena masih ada beberapa lembaga lagi
yang mempunyai istilahnya bertugas untuk melihat atau mengawasi ataupun audit ya istilah kerennya ya, bahwa peer-to-peer lending itu berjalan dengan baik dan semestinya sesuai peraturan yang berlaku. Selain OJK masih ada AFPI yang nggak usah lah ya, masih ada beberapa lagi banyak lembaga, tapi setidaknya terdaftar dan diawasi oleh OJK dulu ya teman-teman ya, seperti yang diucapkan kata Sekar kepada detik.com. Oke, para korban tergabung dalam himpunan lender Tani Joy sudah melayangkan siaran pers. Maksudnya mengirimkan ya gitu ya teman-teman ya. Bahkan sejak kontak terakhir awal Juni sudah sulit dikontak. Ya, sepertinya sudah mulai menghindar ini. Ya. Ciri-ciri yang mohon maaf menurut saya sudah berbau penipuan. Dikontak hilang. Bro, akhir bulan nih saya lagi susah, pinjam duit dulu ya buat ngelewatin akhir bulan. Nah, berapa bro? 500.000 aja. Oke, dipinjam. Bulan kemudian, ring, nomor yang Anda tuju sudah tidak dapat dihubungi lagi. Mungkin nomor Anda salah atau Anda lagi apes. Hilang, seperti itu kan teman-teman ya. Jadi udah nggak enak teman-teman. Istilahnya kok kayak lari dari tanggung jawab ya. Kan beda kalau, bro gimana hutang kemarin yang 500.000 yang lu pinjam itu bro, gimana? Boleh ya bro kita balikinnya mungkin besok, kalau nggak besok ya 2 hari lagi, mungkin juga kapan-kapan. Nah ini kan lebih enak ya, ada infonya ya, ada berita kapan mau dikembalikin ya. Kalau ini menghilang nggak ada kabar ya, nyesek juga ya kita teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi intinya, salah satu investor Tani Joy bernama Yohanes bercerita sejak 2019 sampai sekarang kerugian dialaminya mencapai 142 juta dari total 15 proyek. Herannya saya, kalau udah satu proyek nggak jalan, kok invest sampai 15 proyek ya, seperti itu ya teman-teman ya. Tetapi setelah diumumkan sudah ada beberapa proyek yang selesai, dananya tidak kunjung cair hingga sekarang ini. Bingung ya, teman-teman ya. Jadi di sini tips pertama teman-teman. Tips pertama, kayaknya sudah kedua ya teman-teman ya. Tips pertamanya tadi kan setidaknya terdaftar dan diawasi oleh OJK. Tips keduanya teman-teman, kalau memang teman-teman menemukan suatu aplikasi peer-to-peer lending yang menawarkan bunga yang mungkin oke dan menurut teman-teman ingin melakukan investasi, coba dulu di satu proyeknya dengan nominal paling kecil. Dia terbukti membayar nggak ya? Dia terbukti dia bisa bayar nggak gitu sampai dia lunas. Apabila pinjaman yang dilakukan macet, apa yang dilakukan? Ingat, peer-to-peer lending kita juga harus berhadapan dengan apabila yang minjem duit kita macet ya. Itu harus tahu juga teman-teman, TKB-nya berapa. Itu nanti mungkin ada di sekitaran bab 11 kungfu apa ya? Oh enggak teman-teman ya. Nanti kita di video-video saya sebelumnya mengenai review peer-to-peer lending itu beberapa ada, boleh dicek ya teman-teman. Heran ya teman-teman ya, Yohanes kok udah total 15 proyek. Harusnya coba dulu satu proyek. Yung nanti ketinggalan yung proyek-proyeknya habis. Tenang, yang namanya bisnis ya, owner yang benar-benar ingin bisnisnya maju pasti long term. Ya, pasti dia mencari jangka waktu yang panjang. Itu udah pasti. Nggak ada yang bisnis sekali bangun bisnis bulan depan sudah selesai. Ya. Anniversary 1 bulan bisnis sudah tutup karena sudah cuan, itu tidak mungkin ya. Teman-teman sabar, coba dulu satu proyeknya, gimana pengembaliannya, enak nggak, coba tarik dananya. Apabila dia ada rekening penampung atau apa, tarik dulu ke rekening pribadi kita, bisa nggak, lambat nggak prosesnya. Oh udah mulai enak, udah mulai bisa, boleh kita danain coba 2 proyek, coba dulu. Oh sudah mulai nyaman, sudah kinerjanya makin bagus, dapat investor, berita-beritanya baik, baru lanjutkan terus ya. Karena pilihan peer-to-peer lending sekarang itu banyak sekali teman-teman ya, bagai mencari jerami dalam tumpukan jarum. Kayaknya salah ya teman-teman ya, mohon maaf ya pepatahnya salah. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. 4 September 2020 diadakan virtual meeting antara investor dan pihak Tani Joy dengan topik penarikan dana terhambat. Kala itu Tani Joy mengaku masalah besar, padahal proyek diakui oleh Nanda selaku CEO sudah selesai. Katanya dana hasil proyek masih ada di petani dan belum dikembalikan sepenuhnya kepada Tani Joy. Ya, keterlambatan ini disebut juga sudah terjadi sejak PSBB dimulai. Jadi ingat, cek teman-teman ya, aplikasi-aplikasi peer-to-peer lending yang saat ini dengan masa pandemi seperti ini TKB-nya berapa. Cek juga teman-teman ya. Dan bla 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 bla. Kemudian 20 Januari 2021 Tani Joy mengeluarkan surat pernyataan dan pengakuan atas nama Nanda selaku CEO bahwa pihaknya belum bisa memenuhi tanggung jawabnya. Nah, bingung ya.
sudah bergerak sejak tahun 2017. Benar bukan? 2017 ya teman-teman ya. Setidaknya saya udah baca di mana ya, itu 2017. Mohon maaf kalau saya salah ya teman-teman. Teman-teman juga boleh cek. Ini nggak ada di sini ya, karena saya sudah baca. Yang jelas bukan di komik Detektif Conan, yang jelas saya baca di berita. Itu kalau nggak salah nih Tani Joy sudah di 2017. Namun di 2021 seharusnya sudah ada 4 tahun. Itu udah ada pengalaman ataupun ada strategi apabila macet. Ya teman-teman ya. Kalau nggak ada strategi seperti itu ya susah juga. Kita sebagai investor ya, walaupun saya investor 100-200 ribu, saya juga takut. Duit loh, itu duit loh ya teman-teman ya. Oke, dan ini bla bla bla, kami berkomitmen untuk responsif dalam komunikasi dengan Anda semua melalui kanal informasi resmi support Tani Joy ID, dan kami gagal menjaganya ya. Kami sangat menyadari bahwa kepercayaan pendanaan sebagai mahal dan kami gagal menjaganya. Benar ya teman-teman ya. Dan 15 April 2020 memberikan surat pernyataan lagi ke investor Tani Joy terkait masalah yang masih sama ya, ini pencairan dana ya, masih sama alasan-alasannya teman-teman ya. Jadi kita skip saja ya, nanti kalau saya nggak skip, saya baca satu-satu, ini nanti jadi kayak novel Harry Potter ya. Lanjut kita lihat kronologi lengkapnya teman-teman ya. 7 Mei 2021 Tani Joy mengadakan sebuah virtual meeting lagi dengan 72 pendana dengan topik klarifikasi dan komunikasi kesepakatan Tani Joy. Dalam meeting ini Nanda mengungkapkan permohonan maafnya lagi soal tidak responsif saat dihubungi investor. Kok tidak responsif? Ya teman-teman ya. Ingat, hal yang paling terpenting untuk menjaga suatu relasi itu apa teman-teman? Ya benar, komunikasi, silaturahmi, itu yang paling penting. Tapi mereka nggak responsif. Ya, itu menurut saya sudah kurang begitu bagus. Dalam kesempatan itu mengumpulkan proyek yang sudah selesai senilai 19 miliar dari 756 petani. Dari total tersebut, sebanyak 14 miliar disebut telah diselesaikan, sisa 5 miliar masih menjadi outstanding, 3,9 miliar menjadi withdrawal yang terhambat. Kenapa yang sudah selesai ini masih tidak dibayarkan kepada pihak investor? Dan investor masih menagih. Kemana 14 miliar ini? Ya teman-teman ya. Tadi benar nggak sih? Tadi katanya cuma terhambat 4 miliar. Benar nggak? Oh ya, 3,9 miliar, 4 miliar teman-teman. Pihaknya pun mengatakan akan melakukan mediasi untuk menyelesaikan dana yang belum kunjung cair ini ya. Oke, ini berita terbarunya. Bulan ini investor yang tergabung dalam himpunan tender Tani Joy menyiarkan dugaan bahwa Tani Joy telah membawa lari uang 4 miliar milik investornya. Wow. Hal ini dilayangkan karena tidak ada kejelasan atas pencairan proyek yang sudah selesai. Benar kan saya bilang kan? Ini 14 miliar ini yang sudah selesai itu di mana? Ya kan? Di mana? Nah, sekarang benar kan? Saya belum scroll ke bawah loh, teman-teman. Ini beritanya baru loh ya, baru 18 sampai 26 Juli baru. Walaupun ini sudah bulan Agustus ya, teman-teman ya. Tapi ini baru saya buka loh, teman-teman ya. Karena ini berita baru ya, tadi 5 hours ago, 5 jam yang lalu ya, teman-teman. Investor juga menduga laporan proyek selama 2020 dimanipulasi. Ya, manipulasi. Aduh, manipulasi itu bukan tidak bisa berdiri, teman-teman. Itu dimanipulasi itu istilahnya ya dipalsukan seperti itu ya. Dibikin seolah-olah bagus ya, teman-teman. Hingga proyek ini disebutkan merupakan proyek fiktif. Hal tersebut dirilis dalam siaran pers himpunan tender Tani Joy. Kata himpunan satu, Fadil mengatakan sudah banyak dialog antara pihak investor dengan founder maupun CEO. Tetapi hingga Juni 2021 lalu pihak Tani Joy disebut mulai susah dihubungi, hilang. Iya kan? Udah di PDKT tiba-tiba hilang. Rasa nyamannya udah nggak ada gitu kan. Kecewa. Laporan soal dugaan raibnya 400 investor juga viral di Twitter ya. Bukan viral di MIRC, itu udah terlalu lama. Salah satu akun bercerita juga salah satu investor Tani Joy merupakan platform investasi bodong karena banyak review dia lihat di Google, di Instagram Tani Joy. Pada saat pembuatan video ini sudah nggak ada Instagramnya. Boleh dicek. Kalau saya salah berarti saya ngeceknya bukan di Instagram, mungkin di Friendster. Tapi udah nggak ada teman-teman ya. Saya juga cek di websitenya ya. Saya langsung ketik ya di sini ya teman-teman ya. Tani Joy. Teman-teman lihat sendiri. Ya. Oke. Klik Tani Joy. Dan percaya teman-teman, kalau saya nggak skip video ini ya teman-teman akan ketiduran karena ini dari tadi muter nggak selesai-selesai ya. Daripada saya nungguin juga, kita langsung skip saja ya, karena ini muter nggak selesai-selesai. Ini saya udah klik ya, ini saya udah klik dan nggak selesai-selesai. Artinya apa? Sudah down websitenya, udah hilang. Tuh benar kan? Website ini tidak bisa dijangkau karena sudah terlalu jauh,
sudah tidak ada perasaan lagi. Oke, kita lanjut. Tani Joy bantah menggelapkan 4,5 miliar. Ini di Kompas, saya rasa juga kurang lebih sama beritanya. Oke, jadi setelah mendengarkan saya bercerita, bukan teman-teman. Jadi ini akan saya simpulkan bahwa pertama, di saat banyaknya aplikasi peer-to-peer lending yang sudah sangat menjamur, teman-teman harus tahu juga sebelum kita masuk, setidaknya kita lihat dulu terlebih dahulu review-reviewnya, mungkin dari saya maybe ya, atau dari senior-senior saya yang lain juga mungkin ada. Tapi alangkah bagusnya teman-teman bisa ngecek sendiri. Pertama setidaknya diawasi dan terdaftar oleh OJK. Itu yang paling pertama menurut saya ya teman-teman ya. Oke. Jadi gimana nih Yung? Gimana cara ceknya? Kita langsung aja di video ini ya. Nggak dibikin video lain lagi ya. Kalau dibikin video lain lagi nanti kepanjangan. Ini udah kepanjangan nih. Otoritas Jasa Keuangan, ini websitenya teman-teman. Portal OJK. Tadi saya sempat cek sih. Udah ketemu di sini. Daftar vintage terdaftar dan berizin OJK. Klik di sini. Di sini kita kliknya. Oke, blast receipt terbaru penyelenggara berizin OJK per 27 Juli. Klik lagi teman-teman. Saya biasa sering buka di sini sih, tapi ini tampilannya. Ini dia PDF-nya. Klik teman-teman. Nah, keluar ya. Cek dulu izin usaha. Saya sempat nge-review aplikasi peer-to-peer lending yang saya gunakan adalah Komunal. Komunal kita cari saja Ctrl F, Komunal ya, ada Komunal. Terus saya sempat nge-review Danain ya, Danain ada. Danain saya udah kontak orangnya juga, dia sekarang lagi dalam tahapan izin ya. Karena kemarin yang belum lihat video saya, silakan lihat kenapa masih belum ada izin, karena ada sedikit perbedaan paham mengenai peer-to-peer lending yang harus diperbaiki oleh Danain ya, sehingga apabila sudah selesai dan sudah rampung ya, janjinya sih kemarin 3 bulan ya sama Pak Budi ya, maka dia akan naik ke izin ya Danain. Kemudian saya, Tanifan saya juga ada. Tanifan beda dengan Tani Joy, sama-sama Tani ya, tapi Tanifan sudah dalam konteksnya ini warna putih terdaftar ya, mungkin lagi ajuin izinnya juga, sudah terdaftar, kurang izinnya aja. Tanifan udah, Danain sudah, Komunal sudah, apalagi yang pernah saya review ya, kok jadi bingung ya. Asetku pernah saya review juga. Asetku pernah saya review, sudah terdaftar juga, tinggal kurang izinnya ya teman-teman ya, mungkin lagi di review sama si OJK. Habis asetku, saya ada review aplikasi peer-to-peer lending apa lagi ya teman-teman ya, saya bingung, saya sudah banyak nge-review. Dan rata-rata saya sudah, ya mungkin ini aja ya, atau masih ada saya juga, nanti teman-teman boleh cek di video-video saya sebelumnya. Jadi teman-teman sebelum saya nge-review, saya biasanya buka dulu di PDF ini, sehingga saya tahu sebelumnya apakah saya masih ingat Amarta ya, dia sudah ada izin ya. Amarta juga sudah pernah saya review di video saya. Jadi sebelum saya mereview aplikasi peer-to-peer lending itu, saya ngecek dulu apakah peer-to-peer lending itu terdaftar ataupun berizin. Walaupun saya tidak menggunakannya dan saya nge-review secara sekilas, saya mau pastikan terlebih dahulu yang saya review ini setidaknya sudah terdaftar di OJK ya teman-teman ya. Seperti itu. Ini merupakan langkah pertama, dicatat teman-teman ya, pakai kanvas sama kuasnya. Oke teman-teman, jadi saya rasa sekian dulu video kali ini, lagi-lagi soal penipuan. Semoga kedepannya kita lebih bijaksana, lebih pintar juga dalam memilih aplikasi peer-to-peer lending, bahkan memilih investasi-investasi lainnya, karena saya yakin kedepannya masih banyak tips dan trik yang akan digunakan oleh si penipu agar kita tertarik. Wow, seperti itu teman-teman. Jadi kita pengen investasi, rupanya bodong, kena tipu ya teman-teman ya, seperti itu. Kalau sudah kena tipu, sudah sangat susah, panjang jalurnya untuk penyelesaiannya, seperti itu teman-teman. Oke, jadi saya harap video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, boleh tekan tombol like-nya, boleh silahkan. Bagi teman-teman yang ingin sharing soal penipuan ataupun ada bau-bau tercium amis, biarkan detektif Hyung Erik ini beraksi dan kita sama-sama sharing soal penipuan. Harapannya agar teman-teman semua
Jangan ada yang tertipu lagi. Kita lebih pintar dan kita lebih bijaksana dalam memilih, dalam menempatkan uang yang kita sudah kerja keras mendapatkannya. Enak saja dia main nipu-nipu ya, seperti itu ya teman-teman. Kita kan mau suruh uang kita kerjakan, masa dibawa lari orang. Seperti itu ya teman-teman ya. Jangan lupa share kepada teman-teman yang lain supaya kita semua lebih aware ya, lebih hati-hati terhadap berbagai bentuk tipe penipuan. Oke. Jadi nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata,